kami akan menjelaskan beberapa peninggalan-peninggalan bersejarah dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Selamat menyaksikan. Hai guys, nah di sebelah saya merupakan payung terbesar kerajaan Siak Sri Indrapura. Payung ini bukanlah payung biasa, di mana di atasnya itu terdapat emas. Dan payung ini sudah ada di zaman Sultan ke-11 Kerajaan Siak. Dan payung ini sendiri sudah ada sebelum Kerajaan Siak ini sendiri berdiri. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah herder. Herder ini merupakan lambang yang dibuat oleh Kerajaan Siak. Apabila Belanda ingin menjajah Kerajaan Siak, maka akan terjadi peperangan seperti yang digambarkan. Herder, anjing itu diumpamakan sebagai penjajah, dan hal yang digigitnya itu ada kelinci dan burung, itu dilambangkan seperti orang yang menjajah akan memberontak. Jadi teman-teman, ini adalah meriam yang digunakan saat melawan penjajahan Belanda, dan meriam ini juga dibunyikan pada saat upacara kerajaan. Ini ada sebuah meriam, dan meriam ini pernah dicuri pada tahun 1960 dan kemudian ditemukan pada sebuah kapal yang akan berlayar ke Singapura, dan kapal tersebut tenggelam di perairan Salam. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang suasana sistem musyawarah kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Karapaten Tinggi. Di tengah itu adalah sultannya, dan mereka adalah saksi-saksinya. Beginilah suasana musyawarah yang dilakukan pada masa Kesultanan Siak Sri Indrapura. Selanjutnya ada ruang makan Kesultanan Siak. Tempat ini adalah tempat keluarga Kesultanan Siak Sri Indrapura makan dan bercengkrama. Juga ruang makan bagi tamu kerajaan ataupun tamu kehormatan. Meja dan kursi terbuat dari kristal. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang surat wasiat dari Sultan Syarif Hasim yang merupakan Sultan ke-11 Kesultanan Siak. Jadi, surat wasiat ini dikeluarkan pada tahun 1904 dengan huruf Arab Melayu. Sultan Syarif Hasim mengatakan bahwa aset istana berupa tanah, bangunan, dan isinya diserahkan kepada anak, cucu, dan cicitnya. Suratnya seperti ini: warisan yang diserahkan Sultan Syarif Hasim II itu hanyalah penguasaan, mahkota, dan sejumlah uang, bukan menyerahkan aset di istana. Di lain pihak, Datu Seri Hawan Said mengatakan sebanyaknya Tengku Nadira tidak berhak mewarisi kerajaan Siak, sebab secara nasab Tengku Nadira jauh dari garis keturunan Sultan Siak. Baiklah, di sebelah saya ada piring, yang dimana piring ini adalah alat-alat makan pesanan khusus Eropa yang digunakan untuk makan sehari-hari. Jadi di dalam istana Siak ini terdapat beberapa macam peninggalan istana Siak, seperti surat-suratan, pohon bunga dari sakura yang udah diikat, juga kain sampul benda, obat, alas meja, terus tempat ngumpul gendang, dan masih banyak lagi yang unik istana yang terbuat dari logam. Nah, yang di sini merupakan keramik dari dinasti Ming akhir. Dan keramik ini warnanya dahulu itu tidak menggunakan cat, tetapi menggunakan daun-daun. Sehingga pada saat itu diaduklah daun-daun tersebut untuk menggunakan keramik ini diwarnai menjadi warna. Nah, dan juga mengapa keramik ini dilapisi dengan kaca? Agar tidak disentuh oleh banyak-banyak manusia atau banyak-banyak masyarakat yang kemari. Mengapa demikian? Karena tangan kita mengandung asam yang bisa membuat warna dari keramik ini berpudar. Nah, menurut kalian warna mana yang pertamanya? Nah, jadi warnanya itu yang sebelah sini. Sini. Nah, jadi warnanya itu dia hijau tua-tua gitu. Baik, mungkin itu saja. Sekian dari kami. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada bermacam-macam cenderamata dari hamba rakyat dalam rangka hari kemerdekaan Sultan Siak 12, yaitu pada tahun 1940. Ini yang berapa nih? Inilah cendeраmatanya. Oke guys, di sebelah saya ada alat-alat makan
di Istana Siak pada zaman dahulu. Seperti yang kita ketahui, alat-alat ini dipesan khusus dari Eropa langsung, yang mana bisa kita lihat ada ukiran-ukiran kerajaan. Di sini ada lambang kerajaannya juga, dan bisa juga kita lihat walaupun coraknya kerajaan, tetapi tetap Eropa gitu. Maksudnya itu dari bahan-bahan yang mungkin premium. Tangga pusing lingkar Istana Siak berada di dalam areal istana. Berisikan 2 buah tangga yang memiliki 2 fungsi, yaitu tangga naik dan tangga turun. Jumlah anak tangga berjumlah 36 buah dengan berbentuk spiral. Bahan baku pembuatan tangga ini dibuat dari kombinasi baja atau besi dan kayu. Nah, selanjutnya ada periuk tempat menanak nasi masa Kesultanan, dan di sebelahnya ada lilin lebah yang digunakan sebagai penerangan. Mahkota Siak Sri Indrapura. Mahkota bukan sekedar hiasan kepala yang dikenakan oleh raja, ratu, ataupun dewa. Mahkota Siak memiliki berat 1,803,3 gram serta berdiameter 33 cm dan tingginya 27 cm dengan berbahan emas, berlian, dan rubi. Regalia yang kini menjadi koleksi Museum Nasional Indonesia memiliki bentuk yang indah dan estetik dengan motif filigree atau keramik. Kursi keemasan Kerajaan Siak. Kursi keemasan memiliki hiasan di bagian sandarannya berupa lambang Kerajaan Siak. Kursi ini berbahan beludri, memiliki tinggi 95 cm dan lebar 65 cm. Dibuat pada masa Sultan Syarif Hasim, dahulu difungsikan sebagai kursi kebesaran Sultan dalam berbagai kegiatan, baik penerimaan tamu maupun pada pertemuan besar kerajaan. Dan selain itu, ada beberapa foto-foto kenangan yang tersusun rapi di Istana Siak, tepatnya di lantai 2 Kerajaan Istana Siak. Selanjutnya, contoh surat-surat ucapan selamat dan doa restu dari hamba rakyat dan sahabat Sultan. Selanjutnya, ada tempat pertemuan Sultan dengan tamu-tamu kebesaran. Dan biasanya jika tamu-tamu duduk di sini, komet akan dibunyikan. Selanjutnya ada komet. Komet adalah alat musik yang sudah ada di istana sejak tahun 1986. Alat musik ini dibawa oleh Sultan Siak ke-11, yakni Sultan Syarif Hasim, dari perjalanannya ke benua Eropa. Konon, alat musik ini hanya ada 2 di dunia, yakni di Jerman dan di Siak. Alat ini dibunyikan di istana saat Sultan menyambut kehadiran tamu di istana. Saat ini komet masih aktif dibunyikan di saat-saat tertentu.